Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Para alim, para ulama, para sepulan ingkang disepuhaken, ingkang kinoperten, ingkang kinormatan, ugi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sederek sedaya, santriwan dan santriwati, lan al-akh, al-ustad, al-karim, Ustadz Mawardi, sedaya kemawon mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngempalaken wonten ing majelis zikir Ratibul Haddad ugi majelis ta'lim. Allah paringaken ridho dhateng kita sedaya sehingga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringaken dhateng kita ilmu ingkang manfaat, ilmu ingkang barokah fid dunya wal akhirah. Salawat lan salam kunjuk datang Gusti Nabi kita Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutaken malih kajian kitab Sarah Ratibul Haddad ingkang tasik wonten dzikir ingkang kaping 8 menika radhina billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid darin amin. Qala sayyiduna syekhu, berkata sayyiduna asy-syekh sahibur ratib yang memiliki kitab ratib Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad, nafa'allahu bihi, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadanya. Beliau berkata syi'ran di dalam kalimat syair, nahnu fi rauhin wa rahati wa khuburin wastirahatin, nikmatul islami a'la nikmatin halat bisahatin. Nahnu fi rauhin, kata beliau, nahnu fi rauhin, kami ini sedang dalam kenikmatan, warahatin dan istirahat, rehat kami ini, rehat ya atau istirahat, wahuburin dan dalam sukacita, wastirahatin dan dalam penuh kenyamanan atau dalam penuh istirahat. Nikmatul Islam, nikmat Islam itu a'la nikmatin, paling tinggi-tingginya nikmat, halat yang menempati bisahatin dalam sebuah pekarangan. Kemarin Ibnu Abbad mengatakan bahwasannya bagi seorang hamba itu hendaknya wajib mengetahui betapa agungnya nikmat ijad dan nikmat imdad kemarin, yaitu diberikan iman, kemudian diberikan mahabbatut ta'ah, kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala benci dengan kekufuran dan benci dengan kemaksiatan. Kemudian nikmatul imdad, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberlangsungan seorang hamba itu beriman, bertakwa, beramal soleh yang dicukupi dengan rezeki, dengan pekerjaan, dengan keluarga yang sempurna. Semuanya itu adalah nikmat Allah yang sangat agung. Maka katanya Al-Habib Abdullah bin Alil Haddad, kalau nikmat semuanya ini tadi betul-betul disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan nahnu fi rauhin wa rahatin wa huburin wastirahatin, kami ini dalam kenikmatan. Artinya tidak perlu memikir nikmat, karena nikmat itu sudah
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami istirahat enak, santai kita. Waktu bekerja ya bekerja, kita nikmati saja dengan pekerjaannya. Tidak ada keluhan, tidak ada kesah. Capek ya capek, tapi kecapean itu sebuah nikmat. Karena apa? Karena memang itu termasuk nikmat ijad dan nikmat imdad. Karena kita diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastirahah dan istirahat. Tapi nikmat yang paling tinggi adalah nikmatul Islam. Nikmat Islam. Islam, buat apa sebanyak nikmat tapi kalau tidak beragama Islam, ya. Buat apa sebanyak nikmat tapi tidak sholat, tidak ngaji, tidak berbuat baik, ya. Waqad sabata fil ahadits sahihah, beliau telah menetapkan fil ahadits sahihah, di dalam beberapa hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu jannata, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jannata adnin, surga Aden, khalaqa fiha, maka Allah menciptakan di dalamnya mala ainun ra'at, apa-apa yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terlihat mata. Dalam sebuah hadis, dalam beberapa hadis ada sebuah keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, Allah itu menciptakan surga itu atau mala ainur ra'at, apa-apa yang ada di dalam surga itu tidak terlihat oleh mata, belum pernah terlintas oleh mata, belum pernah dilihat oleh mata. Wala udunun sami'at, dan juga belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin, dan juga belum pernah terlintas atas hati manusia. Sudah tidak pernah dilihat, tidak pernah mengetahui, tidak pernah didengar, dan juga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Jadi surga itu kalau digambarkan kenikmatannya tidak bisa. Summa qala laha, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jannatu Aden, surga Aden ini. Surga Aden ini tempatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takallami, kata Allah, surga Aden, berbicaralah kamu. Faqalat, lalu surga Aden itu menjawabnya, qad aflahal mu'minun salasan, sungguh benar-benar beruntung orang mukmin. Diulangi 3 kali. Jadi surga Aden itu disuruh bicara sama Allah, maka jawabannya surga Aden, qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Karena surga Aden itu juga termasuk makhluknya Allah, maka sesama makhluk jangan takut, jangan takut, dan jangan merasa aman, merasa nyaman dengan apa yang sudah kita kerjakan. Pasti masuk surga, jangan merasa aman. Tsumma qalat, kemudian surga Aden itu berkata kembali, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Nah, ini ada keterangannya lagi. Kata surga Aden tadi, surga Aden itu mengatakan beruntung, benar-benar beruntung orang-orang yang beriman itu. Tetapi catatannya, ketika mereka beribadah, beribadahnya tidak ada dasar riya. Beribadahnya tidak ada dasar riya, atau mempunyai sifat bakhil, pelit, medit, cetil dan util. Katanya surga Aden, kalau orang itu mempunyai sifat bakhil dan mura'in, ana haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Kalau begitu saya haram atas tiap-tiap orang yang bakhil, yang medit,
Ada orang datang minta pertolongan, nggak bisa bantu dengan uang, bantu dengan pikiran. Nggak bisa bantu dengan pikiran, bantu dengan tenaga. Nggak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan doa. Bisa bantu semuanya, alhamdulillah. Nggak bisa bantu sama sekali, berarti dia perlu dibantu untuk diantar ke alam kubur. Karena nggak bisa apa-apa, berarti sudah mati, ya. Masya Allah. Punya ilmu, bantu dengan ilmu. Apapun, kita punya jabatan, nah, bantu orang itu dengan jabatan kita. Ngaten nggih, Pak Fayan? Wa mura'in. Nah, ibadahnya jangan ada sifat riya. Kalau di dalam surat Al-Maun itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Nah, ini orang-orang yang riya di dalam ibadahnya. Kalau Al-Quran tadi menyebutkan sholat, tidak hanya sholat saja, semua ibadah, semua amal soleh, kalau dasarnya riya, maka orang-orang yang beramal dengan riya, mereka ini disifati kadzab, orang yang berdusta di dalam agama, berpura-pura beramal tetapi niatnya bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk manusia, maka itu namanya riya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukila bil mu'min mi'atun wasittuna malakan yadzubuna anhu. Telah dipasrahkan bil mukmin terhadap orang mukmin mi'atun wasittuna malakan, 160 malaikat, yang mana 160 malaikat ini diberikan tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengawasi dan mengurusi perkara-perkaranya orang-orang mukmin. Yadzubbuna anhu, malaikat itu membela dari orang-orang mukmin, membela dari kejahatan, mala yaqdiru alaihi, selama ia tidak mampu alaihi atas sesuatu yang dia tidak mampu. Famin dalika, maka diantaranya demikian itu sab'atu amlakin, ada 7 raja, yadzubuna anhu syayatin, yang 7 raja itu juga membela darinya orang-orang mukmin. Yadzubuna, yang mana yadzubuna anhu syayatinu, fa'ilnya syayatinu, yang mana setan itu juga membela kepadanya. Kama yudabu an qas'atil asal, sebagaimana membela an qas'atil asal dari ceritanya mangkok besar yang berisi madu. Az-zubabu, yaitu beberapa lalat, fil yaumis shaifi, di hari yang panas. Walau batu, dan andai kata mereka memulai lakum kepada kalian
rara'aitumuhum, maka kalian akan melihatnya, ala kulli sahlin, atas segala kesulitan, wajabalin, segala kemudahan, wajabalin, dan segala kesulitan. Wa kullun, tiap-tiap sesuatu itu basitun, melapangkan atau melebarkan, yadahu, tangannya, fahirun, fahu, maka celengup itu apa? Melongo, fahu, mulutnya. Wa ammalau wukila, dan adapun apabila diwakilkan al-abdu, seorang hamba, ila nafsi, pada dirinya sendiri, untuk menjaga dirinya sendiri, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, tarfatain, sepanjang mata melihatnya, lah tatafathu, maka menculiknya asyayatinu, syaitan. Failnya itu asyayatinu, maka syaitan. Rawahu Tabrani wa Ibnu Abi Dunya, diceritakan hadis ini oleh Imam Tabrani dan Imam Abi Dunya, an Abi Umamah, wa naqalu, dan telah menukilnya Ad-Damiriyu, Imam Damiri, fi Hayatil Hayawanil Kubra, di dalam kitab Hayatil Hayawanil Kubra, wa fi Darril Mansur, dan di dalam kitab Durril Mansur. Hadis ini menceritakan kepada kita bahwasannya setiap orang mukmin itu ada penjaganya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 160 malaikat untuk menjaga orang-orang mukmin, ya, untuk menjaga orang-orang mukmin. Kalau disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, di dalam surat At-Tariq ayat yang keempat, in kullu nafsil lamma 'alaiha hafid, tidak sesuatu jiwa pun atau diri, lamma 'alaiha hafid, melainkan ada penjaganya. Artinya setiap jiwa itu memiliki pelindung. Dari tiap-tiap jiwa, tiap-tiap kita itu mempunyai pelindung. Dan di sini dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, setiap daripada orang mukmin itu mempunyai 160 malaikat yang Allah perintahkan kepada mereka untuk melindungi jiwa-jiwanya orang mukmin. Al-Imam Qatadah menjelaskan, hafadhatun yahfaduna 'alaika rizqak wa amalak wa ajalak. Malaikat hafadhah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga orang-orang mukmin, yaitu menjaga apa? Rizki, mereka yang menghantarkan rizki kepada kita, memberikan kepada kita. Kalau memang rizkinya kita, pasti akan datang kepada kita. Kalau memang belum rizki kita, sekeras dan sekuat apapun tenaga kita untuk mengupayakan rizki itu, ya memang tidak akan diantar, karena memang tugasnya malaikat-malaikat hafadhah itu membagikan rizki kita itu. Kalau dalam kitab yang lain, dalam hadis yang lain, mereka ini membagikan rizki kepada kita ketika pada waktu subuh. Jadi kalau pada waktu subuh itu baiknya jangan tidur terlebih dahulu sampai waktu Isra. Nah itu dum-dumani rizki. Kemudian juga wa amalak. Jadi rizki itu meliputi pekerjaan, kesehatan, sakit, waktu luang, kebahagiaan. Itu semuanya yang menjaga adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala 160. Kalau ini dikaitkan dengan medis, misalkan kalau kita berbicara tentang medis, jadi manusia itu pun juga sebetulnya mempunyai daya imun secara otomatis, yang mana mereka ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga
kesehatan kita dari serangan penyakit-penyakit. Karena dunia itu semuanya, katanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis qudsi, ad-dunya summun qatil. Dunia ini semuanya racun yang mematikan. Jadi semuanya yang ada di dunia ini adalah racun yang mematikan. Tetapi ketika sesuatu dunia yang mematikan ini disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi netralisirkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau makan, kalau mau minum, baca bismillah, menyebut nama Allah. Kalau mau taklim, baca bismillah. Kalau mau tidur juga baca bismillah. Mau keluar, baca bismillah. Awali setiap kita memulai aktivitas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di situ hafadzatan yahfadzuna alaik. Maka di situ ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kebahagiaan kita, menjaga semuanya. Kemudian juga menjaga amal kita. Ada amal yang baik ataupun amal yang buruk, amal soleh atau amal yang toleh, taat atau maksiat. Awas, malaikat ada yang menjaga kita, yang mencatat kita. Wa ajalak, dan ajal-ajal kita juga ditentukan. Dan Imam Qatadah juga mengatakan, beliau memberi dua pendapat, yang menjaga kita juga termasuk qarin. Ada qarin. Kalau katanya baginda Nabi Muhammad SAW, qarin itu tidak disebutkan oleh beliau. Bisa jadi jin, bisa jadi malaikat itu tadi, atau makhluk Allah Subhanahu wa taala selain jin dan malaikat. Qarin. Ada yang mengatakan qarinnya itu seperti kita. Jadi setiap manusia itu ada qarinnya. Nah, kalau manusianya beriman, maka qarinnya juga akan beriman. Kalau manusianya tidak beriman, bisa jadi mereka beriman, bisa jadi mereka tidak beriman. Kalau kata orang Jawa, kakang kawa adi ari-ari, limo papat papat kiblat limo pancer. Nah, ini ingkullu nafsil lamma alaiha hafid. Jadi setiap jiwa kita, setiap manusia, setiap diri manusia itu ada hafadzahnya, ada yang menjaga, ada yang menjaganya. Loh, apa bisa? Ya bisa, wong Allah. Oh, ini Al-Quran yang menjelaskan ini dan dijelaskan oleh para ulama. Nah, katanya Imam Qatadah, diambil dari tafsir Qurtubi di sini, bahwasanya setiap jiwa itu ada penjaganya. Bahkan kalimat ingkullu nafsil lamma 'alaiha hafid ini adalah kalimat syarat, atau kalimat syarat itu berarti membutuhkan jawab. Kalau kita belajar nahwu ya, jawabnya di dalam surat berikutnya, yaitu ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-8, innahu ala rajaihi laqadir ya. Kalau kita belajar nahwu, innahu ala rajaihi laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala rajaihi laqadir, sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkuasa untuk mengembalikan setiap jiwa tadi. Artinya bisa saja Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita menyandarkan semuanya kejadian dan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada Allah, yaitu memang haknya Allah, sifat qadirnya Allah. Nah, kalau kita tidak percaya dengan ini bisa kufur ya. Wah, apa ada manusia itu yang menjaga? Ada. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sampai lihat tafsirnya di dalam tafsir Al-Qurtubi.
Nah, kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wukila bil mu'minina mi'atun wasittuna malakan yudzabbuna anhu ma lam yaqdir alaihi min dalikal basar sab'ata amlakin yatubbuna anhu kama yatubu an kis'atil asal at-tubabu. Nah, di sini dijelaskan lagi oleh baginda. Jadi ayat ini surat At-Tariq ini dijelaskan oleh hadis Nabi. Jadi tafsir Quran bil ayat, ini namanya tafsir Quran bil ayat. Jadi tafsir itu dijelaskan oleh hadis. Tafsir Quran bil hadis, tafsirnya Al-Quran dijelaskan oleh hadisnya Nabi Muhammad SAW, dan sangat gamblang sekali. Wukila bil mu'minina mi'atun wasittuna malakan yadzubuna anhu malam yaktir alaih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada 160 malaikat untuk menjaga jiwa-jiwanya orang mukmin malam yaktir alaih, selama mata-mata orang mukmin itu tidak mampu untuk melihat sesuatu yang akan datang kepadanya. Memang kita tidak pernah tahu dari mana datangnya rezeki, nggak tahu kita. Kita kan hanya bekerja saja. Rezeki kita berupa apa? Sampai pernah lihat rupane warak niku kayak nopo? Rupane ngelak niku kayak nopo? Nggak tahu kan kita? Oh, rupane ngelak ya karena kita nggak minum. Oh. Lah itulah pikiran kita. Itu kan definisi kita. Lah, pernah enggak kita tahu sehat itu bentuknya seperti apa? Kita sehat. Oh, kita sehat itu bentuknya kayak tok seger gini. Itulah akal kita. Enggak. Kita enggak tahu. Ada orang yang sakit itu kelihatan sehat, atau sebaliknya orang itu sehat kelihatan sakit. Jadi kita sehat kita sakit itu yang menjaga itu 160 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga kita. Niki akidah loh, niki tauhid nggih. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, ini tadi berkaitan dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, kalau kita betul-betul ridha dengan Allah, keputusan Allah, qada Allah, takdir Allah, nah, maka betapa besarnya perkaranya orang-orang yang beriman ini sehingga diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setinggi demikian. Sampai wong mukmin itu diperlakukan Allah, dijaga oleh 160 malaikat. Nah, bayangkan 160. Lah 160 malaikat ini semuanya menjaga kita semuanya, dari rezeki tadi, dari amal kita, dari ajal kita. Kemudian juga ada keterangan qarin dan lain sebagainya. Nah, dalam sebuah ayat yang lainnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan begini, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Bagi manusia itu mu'aqibatun, ada malaikat mu'aqqabah, malaikat yang silih berganti menjaga manusia, menjaga manusia dari sehatnya, dari sakitnya. Nah, mereka menjaga manusia min baina yadayhi, dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa min min baina yadayhi, yang ada di depannya, yang ada di belakangnya, yakhfadunahu min amrillah, yang mana mereka ini menjaga
orang-orang itu, menjaga manusia itu min amrillah. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11. Jadi kita nggak tahu ya. Pernah enggak sampean berpikir ngantuk niku kayak nopo? Bentuke ngantuk niku kayak kok iso moro-moro sampean ngantuk? Kok iso moro-moro ngantuk? Kok iso moro-moro tangi ayo? Moro-moro luwe, moro-moro ngelak. Pernah enggak kita berpikir? Di situ ada mesinnya 160 tadi ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngantuk ke sampean, nurok ke sampean, sampean turu nyawone ilang gak ono, sing jaga sapa? Sing jaga sinten? Pernah sampean merenung seperti itu? Pernah sampai berpikir seperti itu? Lah kalau jenengan merenung ini, maka sampean syukurnya itu tingkat dewa sudah, tingkat dewa. Maka berterima kasihnya masya Allah sampean. Nek ngerti niki wow, nek ngerti bahwasanya kita ini betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat yang lainnya, yaitu di dalam surat Yusuf ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fallahu khairun hafidha." Fallahu khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Ya, itu juga dibaca di dalam Hizbul Bahar. Ya, Hizbul Bahar. Makanya baca, jangan pas waktu giliran pegang apa? Pegang mic nggak baca. Giliran pegang baca itu Hizbul Bahar. Ya. Apa mana yang santri wajib ya. Ya. Apa? Buat penjagaan kita. Jadi hizib itu buat penjagaan kita, benteng-benteng kita. Baca itu. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafizan. Nah, itu jaga, sebaik-baik penjaga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dijaga Allah dengan sebaik-baik penjagaannya, maka kita harus menjaga perintah-perintah Allah. Kalau mau rizki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikatlah rizki itu kemarin ya, masih ingat enggak? Ikatlah rizki itu dengan bersyukur ya, bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini menjelaskan rizki 4 takdir itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia sejak atau bersamaan ditiupnya ruh di dalam calon bayi ketika di hari yang ke-120 atau 4 bulan ditiupkan ruh, bersamaan itu 4 takdir. Napa? Rizkinya, kebahagiaannya, okay, jodohnya, kematiannya. Ya, di situ sudah ditentukan. Jadi sampai niku calon suge napa ora calon wong suge niku teng Lauhul Mahfuz niku wis dicatet kali Gusti Allah Subhanahu wa taala jatahe sampean niku sepira. Mbok sak kerja-kerjane sampean, sak kerja-kerjane sampean wis paribasane
gak awan gak bengi sampe nyambut gawe niku lho. Wis potongane sampe lek gak sugih ya gak sugih. Nggih mboten. Padahal niku wah pekerjaane numpuk-numpuk niku. Pekerjaane numpuk-numpuk niku. Secara materi mboten ketinggal niku. Ana wong sing gak pati kerja wis takdire sugih nang Lauhul Mahfuz ya sugih. Lho sampean ngoten mboten kena meri. Mula dielingke kali Gus Dur. Iri lan meri sugih tangga. Terus piye? Mula atine peteng lan nista. Nah, yang membuat hati kita gelap petang, keras itu karena kita punya sifat hasud kepada rizkinya orang lain. Kenapa? Karena kita tidak meyakini raditu billahi robba. Tidak meyakini, cuma kita baca tok, mung maca tok. Padahal ndak dina diwaca raditu billahi robba wa bil Islam, mung nang lambe, tidak membekas di hati, tidak membekas di hati, sehingga akhirnya takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya dia tidak faham, akhirnya tidak terima. Nah, ngoten niku. Nah, terus piye lek ngono? Lek kabeh ditakdir, ya tugas kita itu ibadah. Bekerja untuk ibadah, bukan bekerja untuk kaya raya niku bonus. Kewajibannya sampean bekerja sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ngoten. Lek sampean ngerti hakikate sampean, man arrafa nafsahu faqad arrafallah. Barang siapa yang mengetahui dirinya, hakikat dirinya, kebenaran dirinya, maka dia akan mengetahui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Siapa kita? NU. Salah ojo. Siapa kita? Allah. Siapa kita? Hamba. Kan ngoten nggih, ada yel-yel gitu. Siapa kita? Kita adalah hamba. Lah kalau kita hamba, apa yang harus kita berikan kepada yang kita menghamba diri? Ya kita menghamba diri, kan begitu, menghamba diri. Kalau di NU itu yel-yelannya siapa kita? NU kan gitu. Kalau kita sudah tahu kita NU, nah NU itu kan niru itu tadi, man arafa nafsahu faqad arafallah. Siapa yang tahu dirinya adalah orang NU, maka dia harus, siapa yang tahu dirinya Muhammadiyah, maka dia harus loyal kepada, jangan cari rizki di Muhammadiyah, jangan cari NU, jangan cari rizki di NU, kan begitu. Kalau kita tahu seorang hamba, maka kita harus loyal betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Sudah, bekerjalah, bekerja tanpa kau pikirkan upah. Golek ra ono upane sampean ngersula. Kerja bakti ana upane napa mboten? Paham ini nggih? Nah, ikhwani rahimakumullah. Jadi sebagaimana hadis ini menceritakan ceritanya mangkok yang berisi apa? Berisi madu. Kemudian ada tawon atau ada lalat semacamnya yang ingin mengambil madu itu, kemudian diusir. Nah, gambar Rasulullah itu menggambarkan kita itu dijaga oleh 160 malaikat itu seperti itu. Kalau ada, sekiranya ada sesuatu yang bahaya yang mau menyakiti kita atau yang mau mengambil rezeki kita, diusir itu. Jadi seperti itu. Nah, maka
kita terus saja apa yang diberikan kepada Allah kita syukuri tadi. Apa saja diberi kesehatan kita syukuri. Ketika sehat jangan minta sakit, ketika sakit jangan minta kita nggak tahu gitu loh, ini bener loh, niki ilmu niki. Kita kan cuma mintanya sehat tok nggih. Nah, enggak sehat. Kita minta kaya, minta sugih, minta laris. Kita nikmati saja hidup ini. Tadi katanya siapa? Katanya Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nahnu fi rauhin wa rahatin. Nikmati saja hidup ini. Ya. Karena kehidupan ini sudah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Niki tingkatan wali-wali nih Allah. Sampean iso tadi wali sampean nggih. Nggih. Nah, kemarin dijelaskan oleh Sayyidina Ubbad, seseorang itu kalau menyandarkan sebuah kehidupan ini kepada akal dan ilmunya, maka dia akan binasa dengan ilmu dan akalnya. Tetapi kalau kehidupan ini kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam rauha wa rahatin. Kita akan merdeka, nyaman, enak, seneng. Sudah diginaris tadi. Kaya, miskin, sakit, tidak sakit, sakit ataupun sehat, waktu sempit atau waktu luang. Ketika ada waktu luang, gunakan sebaik-baiknya. Ketika waktu sempit, gunakan sebaik-baiknya. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini betapa besarnya perkaranya orang mukmin, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala orang mukmin itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan malaikat-malaikat Allah untuk mendampingi orang-orang mukmin. Mulia ndak orang-orang beriman di sisi Allah? Hah? Mulia. Ini orang mukmin yang biasa loh. Kullu nafsin lamma 'alaiha. Ini orang mukmin biasa. Bahkan tadi tidak hanya 160 malaikat. Tadi disebutkan wa min dzalika sab'atu amlakin yadubuna bihish anhu syaitan. Bahkan 7 malaikat, 7 raja, 7 raja. Berarti kalau disebutkan raja, dia punya kerajaan enggak? Hah? Paham betul? Punya kerajaan betul? Kalau ada kerajaannya berarti ada apanya? Ada prajuritnya. Berapa prajuritnya? Lah kalau kerajaan Majapahit, gampangane ngaten nggih. Dulu yang besar adalah Majapahit. Nah, kalau kerajaan ini punya pasukan 7 raja ini. Nah, 7 raja ini pun juga membela kita dari kejahatan-kejahatan syayatin yang akan menyerang kepada jiwa-jiwa orang mukmin. Sebagaimana seseorang itu menjaga mangkok wadah yang berisi madu yang akan diambil disesap oleh lalat-lalat yang jahat yang akan meracuni madu. Lalat itu kalau menclok itu kan pasti nanti bawa penyakit, ada ulet-ulet itu. Nah, dikipasi. Nah, ngoten niku. Gampangane ngoten niku. 7 raja, mang bayangke. 7 raja. Oh, sampean pernah bayangke lek sampean niki betul-betul istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aja sak-sake sampean niki. Sampeyan lek ngerti, mula wong-wong alim niku syukure paling gede niku amarga ngerti saestu, ya. Awake dhewe kan gak tau gagas, pikirane dhuwit-dhuwit sesuk nyambut gawe, kesel turu wis ngono tok ae. Uripe sampeyan is monoton. Oke. Nah, kalau ngaji diajak berpikir seperti ini. Jadi kehidupan semua yang terjadi kepada kita ini di Lauhul Mahfuz itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka ketika 4 catatan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya itu awet bahkan bisa bertambah diikat dengan syukur. Diikat dengan syukur. Tadi disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya orang-orang itu kalau dia ini tidak berusaha untuk mengikat rizki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat syukur, tidak diikat, malah justru dilepas. Dengan apa melepasnya? Dengan bermaksiat, dengan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan waktu sehat, diberikan waktu sempat, malas gak nyambut gawe, gak gelem belajar. Ketika diberikan waktu sakit, laki merenung kepingin nyambut gawe, walak-walian terus. Nah, kalau tidak dijaga seperti ini, maka jangan salahkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Bahkan mungkin orang ini dicatat calon kaya karena punya sifat malas, tidak jadi, akhirnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Wis gak sida, oh tonggone sregep tak kekno tonggone wae ya. Arwah malaikat ya. Karena apa? Karena kita sendiri. Jadi semuanya 4 perkara itu sudah ditentukan oleh Allah, maka jemputlah 4 itu dengan cara bersyukur. Dengan cara bersyukur. Cara bersyukur kita kepada Allah itu gampang. Dengan lisan gampang, banyak zikir, banyak baca alhamdulillah. Dengan hatinya mempunyai sifat qanaah. Apapun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada Allah, nerimo ananing pandum dengan hati. Kemudian dibuktikan dengan arkan, mengimplementasikan ya apa ya itu? Mudeng mboten sampean? Buyai. Mengimplementasikan ini apa? Mempraktekkan. Bil arkan, dipraktekkan dengan ucapan, hatinya mempunyai sifat qanaah. Kemudian didudukno. Buktinya ini ditunjukkan di badan. Nggih, kalau kita dikasih badan sehat, kita ngibadah. Kalau dikasih sempit, kita ngibadah. Dikasih waktu lapang sempit, jadi nggak ada perbedaan. Ibadah semua ibadah. Buktikan, nah gitu. Arkan, nah pembuktian arkan ini yang lebih berat. Yang janan tadi tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lisane muni alhamdulillah, tapi ngenes atine, ya Allah, kok aku dikei ngene to. Nah, nggih. Mengeluh itu apa tidak boleh? Boleh mengeluh. Yang tidak boleh itu terus-terusan. Terus-terusan mengeluh. Ini yang tidak boleh. Kalau manusiawi, sifatnya manusia, ya harus mengeluh. Wong menungso kok, bukan malaikat, bukan jin. Malaikat tidak pernah sakit. Setan juga tidak pernah sakit. Malaikat tidak butuh kendaraan, setan juga tidak butuh kendaraan, tidak butuh rumah, tidak butuh pekerjaan. Jadi kalau kita nggak mengeluh, malah curiga loh, perlu diru'yah ini. Nah, jadi mengeluh. Nah, yang bahaya itu, yang tidak diperbolehkan itu mengeluh terus-terusan. Niku sing mboten angsal. Ono keluargane mati, kemudian meratapi, boleh tidak meratapi? Boleh. Yang tidak boleh itu terus menerus. Nah, jangan difahami meratapi orang yang meninggal itu tidak boleh. Nah, kok tidak boleh? Yang maksudnya tidak boleh itu meratapi terus menerus. Karena kita manusia. Ngoten loh, karena kita manusia. Kanjeng Nabi niku loh, ketika ditinggal wafat putranya yang bernama Ibrahim.
Jadi Rasul itu punya anak laki-laki dari Sayyidah Maria Kibtiyah, punya anak bernama Ibrahim, laki-laki. Sudah digadang-gadang ini, sudah remaja ini, laki-laki hari ini. Wah, wafat, nangis Rasulullah. Nangis. Tapi nangisnya Rasulullah menunjukkan manusia, sifat manusianya. Wah, Rasulullah nangis ditinggal apa? Anak. Siti Khadijah wafat, nangis Rasulullah. Tapi nangisnya, kesedihannya tidak berlama-lama. Nah, kalau berlama-lama itu baru disebut meratapi. Nah, meratapi yang seperti ini apalagi sampai nyuek-nyuek pakaian, gerung-gerung, belayu nang embong. Ikhwani rahimakumullah, kata semekaten insyaallah kita lanjutaken wonten pertemuan ngajeng. Beginilah sifatnya orang-orang yang beriman, yang dia akan tunduk dan patuh dengan semua takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.